Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita kembali hadir bersama di rumah dakwah Yayasan Ghafar Ismail yang Mubarak ini untuk mengikuti kajian Islam. Semoga Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita menuju kebenaran. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kali ini kita membahas beberapa ayat dalam surat Al-An'am, yaitu ayat 151 sampai 153. Berarti kurang lebih 3 ayat. Intisari dari 3 ayat ini bahwa ada 10 wasiat Allah. Ya, jadi di dalamnya ada 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada kita orang beriman. Nah, wasiat artinya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi wasakum, jadi wasa berarti diwajibkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah hai Muhammad, ta'alau, ayo mari kalian, atlu ma harrama rabbukum, aku akan membacakan apa yang telah diharamkan oleh Allah Tuhan kalian, alaikum, kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya lah kalian berbuat baik. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jangan juga kalian mendekati perbuatan keji, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dzalikum wassakum bihi, hal demikian itu perkara yang diperintahkan oleh Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Ya. Nah, ini tadi ada 5 wasiat dalam ayat ini. Coba kita lihat tafsirnya. Jadi menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ayat ini membatalkan kebatilan
orang-orang yang menyamakan Tuhan mereka dengan Allah. Yaitu mereka yang mengharamkan sesuatu karena menurut hawa nafsu mereka, padahal tidak diharamkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk membacakan 3 ayat ini kepada orang kafir dengan firman-Nya, ta'alau, ayo mari kalian, aku akan bacakan apa yang telah diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Lama haramtumuh, bukan perkara yang kalian haramkan sendiri, antum bi ahwaikum, karena berdasarkan hawa nafsu kalian dan dihiasi oleh sekutu kalian yaitu setan. Pada ayat pertama yaitu ayat 151 ini mengharamkan 5 perkara. Mengharamkan 5 perkara. Yang pertama adalah asyirk, kesyirikan, menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Karena syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asgar, ada syirik khafi. Mau akbar, mau asgar, mau khafi, kita upayakan jangan sampai kita menyekutukan Allah. Nah, sekalipun khafi itu dimaafkan. Khafi dulu saya pernah menjelaskan. Kita berikan contoh seperti begini. Kita sakit kepala, kemudian kita beli bodrek di warung, kemudian kita minum obat bodrek itu. Kemudian kita mengatakan, tadi kalau bukan bodrek sudah mau darahku. Itu syirik. Atau dalam keadaan genting kita bukannya memasrahkan diri kepada Allah, tapi meminta kepada bantuan orang lain. Itu syirik khafi. Umpama kita dalam keadaan kepepet nemen. Bukannya kita berdoa tetapi berharap, apalagi melalui perantara orang lain. Umpama saya katakan ke Pak Ali Sidki, sampaikan pesan saya ke Pak Agung, gitu, supaya saya ditolong begitu, saya dibantu. Nah, seharusnya saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke Pak Agung. Nah, kalau kita seperti itu meninggalkan Allah, maka syirik khafi. Nah, diharamkan seluruh kesyirikan. Nah, terutama adalah syirik akbar. Kalau syirik asgar itu beramal karena riya, maka seluruh amal yang dilakukan karena riya itu syirik asgar, tidak diterima pada hari kiamat. Nah, syirik akbar nyata-nyata kita menyembah setan, menyembah patung, menyembah manusia, menyembah kuburan, menyembah pohon. Ya. Ada kepercayaan. Nah, dosa syirik akbar ini tidak diampuni oleh Allah. Sekalipun manusia pertama sampai terakhir memohonkan ampun, tidak diterima ampunannya. Maka poin pertama di sini dalam 10 wasiat Allah ini adalah kesyirikan. Yang kedua, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Karena dalam ayat tadi Allah menyatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik, sebaliknya kalau tidak berbuat baik berarti durhaka. Jadi wal amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah kepada sesuatu berarti kalau
Sebaliknya ya dilarang. Perintah berbuat baik, berarti kalau durhaka dilarang, tidak boleh. Maka uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita dulu pernah menjelaskan ayat 12 surat Luqman mengenai pendidikan anak. Ya sekarang ini mengerikan ini Pak. Saya sebagai guru banyak atau sering mendapatkan bagaimana anak tidak sopan di rumahnya. Ya, kita aja dibentak sebagai guru ini. Nah, bagaimana di rumah? Ya. Maka saya tanya, kamu seperti ini di rumah? Ya iya, berarti kamu kurang ajar, durhaka sama orang tuamu. Ya, maka kita meluangkan waktu minimal 10 menit. Kita panggil anak-anak itu, kita kenalkan Allah kepada mereka, kemudian enggak usah kita pakeu dengan anak supaya anak menghormati kita. Ya harus kita sampaikan kepada mereka. Kalian ini tidak lahir dengan sendiri. Tidak lahir dari pelepah pisang, gitu ya. Ada ibu kamu yang melahirkan. Orang tua kamulah yang menyebabkan kamu lahir di dunia ini. Ya. Maka diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, waqatlul aulad, membunuh anak-anak. Ini pada zaman jahiliyah membunuh anak hidup-hidup, umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Anak itu berteriak-teriak, begitu minta tolong, jangan saya dibunuh, jangan saya dikubur. Ya melas gitu. Ya. Nah, itu zaman jahiliyah. Ya, sekarang juga banyak seperti yang terjadi di Bandung, kemudian di mana lagi. Anaknya dimasukkan di tempat penampung air. Ada yang di dibekap dengan bantal, akhirnya mati, ya kan? Kehilangan nafas. Karena dia takut jangan sampai anaknya tuh mengalami nasib buruk, yaitu dengan miskin dan sebagainya. Ya itu kejahatan zaman jahiliyah. Nah sekarang ini zaman modern, dengan adanya obat-obatan penggugur, ya kandungan, aborsi, untuk aborsi, itu termasuk membunuh. Jadi KB itu disepakati oleh ulama Indonesia dan Mesir, itu boleh selama di dalam kandungan seorang ibu belum terjadi pembuahan, mau 1 bulan atau 2 bulan. Ada dokter di daerah Tandes di Surabaya itu, saya ikuti karena saya pernah tinggal di sana. Jarene dia kalau belum 4 bulan berarti belum ditiupkan roh, boleh digugurkan. Ya, kata dia, tidak boleh, walaupun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada roh, tetap haram aborsi itu. Itu sama dengan membunuh. Jadi kalau belum ada janin, ya boleh minum obat, boleh suntik. Ya, kemudian sekarang dengan apa? Asal jangan dikebiri. Dikebiri itu enggak boleh. Dilarang dalam Islam. Ya. Jadi termasuk membunuh anak. Dan ada juga membunuh anak secara halus, yaitu membiarkan ayahnya pergi, ibunya pergi, ditinggal anak-anaknya masih kecil-kecil, tidak ada makanan. Ya, itu sama dengan membunuh, itu enggak boleh. Dosa. Pada hari kiamat, nah orang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan karena dosa anaknya, tapi karena dia menelantarkan anaknya, tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan tidak mendidiknya. Itu akan diseret ke neraka dia nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya, karena dia meninggalkan anak. Itu banyak kasus seperti itu. Yang keempat, wartikabul fawahish. Jadi dalam ayat ini terdapat 5, ayat pertama ini 5
larangan Allah atau wasiat Allah. Melakukan dosa-dosa mengandung kekejian, fawahish, dosa fawahish. Apa itu dosa fawahish? Yaitu dosa yang apabila dilakukan bukan hanya pelakunya yang mendapatkan imbas keburukan, tetapi orang lain di sekitarnya atau yang berhubungan dengannya juga kena. Contoh, berzina. Kalau seorang lelaki suka doyan atau doyan jajan di luar, nah kemudian perempuan yang dia jajani itu, ya, yang dijadikan jajan maksudnya, terkena virus HIV/AIDS. Kemudian dia balik ke rumah, dia bergaul dengan istrinya. Istrinya yang tidak berdosa, karena dia mengidap virus HIV/AIDS, maka otomatis istrinya juga kena. Kalau terjadi pembuahan dengan istrinya setelah dia berzina itu dengan perempuan yang kena virus HIV/AIDS, maka anaknya juga kena. Jadi orang yang tidak bersalah juga kena. Nah itu namanya dosa fawahish. Maka zina itu dosa fawahish. Maka Allah menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu mendekati perbuatan zina karena dia fahisha, keji. Nah, bayangkan kalau zina dilegalkan, sudah enggak tahu mana induk mana cucunya. Ya. Kita apa bedanya dengan kucing? Ya. Apa bedanya dengan kucing kalau gitu ya? Subhanallah. Ya. Nah, alhamdulillah kita ini diatur. Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Nah, kita ini mau dikacaukan. Bukan hanya kita ini, dari dulu umat Islam ini ingin dihancurkan oleh musuh kita. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Imran dikatakan seperti itu. Wadda katsirun min ahlil kitab law yudillunakum. Sebagian besar dari ahlu kitab, terutama kepada pendeta-pendeta mereka, menginginkan kalau kita orang Islam ini menjadi sesat dari Al-Quran, dari Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menyesatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadari hal itu. Nah, dengan apa mereka menghancurkan kita ini? Dengan banyak huruf F. F itu fashion. Ya, dengan fashion. Fashion dengan pakaian, Pak. Jadi dipelopori oleh para artis kalau pakaian yang terbuka aurat itu dianggap modern. Maka kalau ada artis yang memakai baju lengkap, itu dianggap kuno. Seperti nose-nose itu, siapa itu nose, ya kan? Ya. Saya tidak usah tahu namanya. Pokoknya ujungnya nose. Nose itu kan nose. Nose dia hidung. Ya. Dia memakai jilbab, ya tiba-tiba apa sebabnya kita tidak tahu, dia buka. Mengapa? Karena kalau orang pakai kerudung dianggap tidak modern. Jadi kita dihancurkan dengan fashion. Dengan apa lagi? Yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan ayat ini, yaitu dengan di samping fashion, food itu makanan. Ya, jadi kalau orang sekarang ini ayam goreng Jawa besok tidak diminati, pisang goreng besok orang diminati. Tapi semua berbau dari Amerika, dari Eropa, pokoknya fried chicken, ya kan begitu ya. Pizza, kemudian apa lagi itu? Selain pizza, hamburger gitu ya. Ya. Jadi itu dianggap modern. Jadi dengan makanan itu. Nah, kalau kita ini sudah beralih dari makanan kita yang asli, sudah malas orang menanam beras, menanam padi. Ya. Semua harus diimpor dari Amerika, ya. Kita tergantung dengan mereka. Kolab ekonomi kita. Ya kan? Kalau kita bergantung dengan orang kafir. Nah, yang tidak kalah penting F yang lainnya apa, Pak? Ya ini, free love, free sex.
Jadi anak-anak kalau sudah berumur 7 tahun, ya itu dianggap sudah wajarlah berhubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Ditambah lagi hukum di Indonesia ini ikut hukum Belanda. Orang kalau suka sama suka sudah umur 17 tahun ke atas, nah itu tidak dikatakan berzina. Jadi yang berzina itu ya kalau orang sudah kawin kemudian selingkuh, itu dianggap zina. Tapi bujangan suka sama suka, ya itu bukan zina. Ya. Nah, hukum apa seperti itu? Namanya berzina, ya berhubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Apapun itu, mau bujang, mau janda, mau duda, ya. Nah, cuma dalam Islam dibedakan hukumannya. Jadi melakukan dosa fahisyah. Ya. Apalagi fahisyah itu? Ya semua perbuatan yang menyebabkan orang lain kena imbasnya, bukan hanya pelakunya. Seperti main judi. Maka kata Rhoma Irama, gimana tuh? Anak istriku melarat karena judi keparat, nah, kan begitu ya? Ya. Jadi judi itu bukan hanya penjudi yang disengsarakan, tetapi anak istrinya juga sengsara. Yang kadang-kadang rumahnya sudah digadaikan, akhirnya besok diusir anak istrinya. Sebenarnya dalam hukum bertahan aja, karena berjudi, hutang judi itu tidak bisa dibuktikan secara hukum. Ya. Dulu waktu kita kuliah di Fakultas Hukum, saya cum laude, alhamdulillah hukum. Jadi termasuk itu. Jadi orang kalau tahu hukum, orang kalau judi dia ingkar janji, kemudian orang yang menang itu menuntut, tidak bisa dituntut karena judi. Bertahan aja di situ, jangan meninggalkan rumahnya yang sudah digadaikan itu. Nah, cuman memang kalau terjadi ada mafia, nah mafia itu yang bikin akhirnya dibunuh. Ya. Tetapi di sini Islam mengajar apa? Islam melarang kita melakukan dosa fahisyah. Karena kena imbasnya juga adalah keluarga kita. Waliyadzubillah. Begitu juga minum khamr dan seterusnya. Yang keempat itu. Yang kelima adalah waqatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang tidak bersalah. Maka inilah dalam kandungan ayat tadi. Qul ta'alau atlu ma harrama Rabbukum alaikum an la tusyriku bi syai'a. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Wa bil walidaini ihsana. Jadi hukukul walidain ya karena ada perintah berbuat baik, sebaliknya berarti dilarang. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, ini tadi ya dalil dari 5 itu. Ya. Jadi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Inilah sebab dilarangnya membunuh anak karena kefakiran. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dialah yang memberikan rezeki kepada kita, ayah atau orang tua, juga memberi rezeki kepada anak-anak. Maka mengapa harus dibunuh? Nah, sekarang ini begini. Imlak di sini juga adalah kefakiran. Imlak juga berarti keaiban. Nah, biasanya zaman modern itu zaman jahiliyah, zaman modern ini ada ibu-ibu merasa malu dengan tetangganya. Karena setiap tahun hamil, ya. Diolok sama tetangganya, terlalu doyan, ya. Yang ngomongnya begitu, terlalu doyan. Padahal tidak harus doyan, karena satu kali berhubungan ya bisa jadi anak, ya toh. Akhirnya dia malu, masih kecil, masih 6 bulan anaknya hamil lagi. Akhirnya dia pergi ke dokter aborsi atau ke dukun. Kemudian dia aborsi. Nah, itu membunuh. Karena aib, karena takut malu. Ngapain harus takut malu? Kenapa harus malu maksud saya? Kan ada bapaknya.
Kenapa harus malu? Punya anak banyak. Kalau anak itu menjadi anak yang soleh semua, mengapa tidak? Seperti ada seorang ibu di Makassar, punya anak 17 orang. Masya Allah. Meninggal suaminya, dia sendirilah yang berusaha mencari duit, termasuk pernah mencucikan pakaian orang, gitu ya. Sampai dia menjadi pedagang. Dari 17 anak ini semuanya menjadi orang. Ya, semua jadi orang, manusia maksudnya. Tapi maksudnya orang berhasil. Ada yang jenderal, ada yang profesor. Minimal anaknya itu S2. Itu saya baca betul. Minimal anaknya S2, coba. Nah, kalau seperti itu 17. Mengapa tidak? Ya. Nabi menyatakan tazawwajul wadud al-walud fa inni mufahirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinilah wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak, karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Ya, tetapi kita juga harus punya hitungan. Jadi Allah memberi rezeki, tapi kalau kita tidak punya usaha tidak akan dapat rezeki itu. Jangan punya anak banyak tetapi malas bekerja. Ya. Semakin banyak anak ya semakin giat kita bekerja. Karena masing-masing anak itu memiliki rezeki titipan kepada kita. Jadi kalau kita bekerja, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki kepada kalian dan mereka. Ya, anak-anak itu. Jadi selama kita mencari rezeki, ini menjadi penghibur, menjadi pintu kemudahan bagi kita. Yakin saja kalau kita punya anak, insya Allah akan dimudahkan cari duit. Ya. Saya alhamdulillah 5 anak saya, Pak. Orang bilang itu wes keakean, gitu ya. Ya. Tapi saya yakin betul, masukkan ke perguruan tinggi, sampai ke perguruan tinggi, alhamdulillah sampai S2 mereka. Saya hanya guru bahasa Arab, swasta bukan negeri. Sertifikatnya wes ora berlaku, ya Pak Guru. Ya, karena aturan baru itu. Tidak ada dapodiknya bahasa Arab. Ya. Tadinya ada. Ya, kurikulum 2006 ya kita dapat. Tapi kita tidak khawatir, ada Allah yang memberi rezeki. Ya kan? Belum tentu orang gajinya besar, rezekinya di situ dia makan. Kita ini bergaji kepada pemerintah umpama, tetapi rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun sedikit dari pemerintah, tapi dari Allah banyak. Dan itu yang kita yakini. Nah, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak sampai S2. Nah, kalau S3 saya bilang kalian sendiri yang nyari. Ya, cari pekerjaan atau tempat bekerjanya jadi dosen, dia bisa disekolahkan sama perguruan tingginya. Jadi tidak usah kita khawatir dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa ada rezeki anak itu yang dititipkan kepada kita. Buktinya begini, Pak. Ini saya buktikan ini. Ini fakta ini. Ketika anak saya 5 orang ini sekolah dan 2 sekarang masih sekolah itu. Ya alhamdulillah saya dan istri ngontrak ruko, kemudian semua dijual, apapun seperti swalayan di situ. Jadi saya pokoknya jual sayur ono, telur ono, semua keperluan orang di sekitar disiapin. Alhamdulillah lancar. Satu hari itu minimal kita dapat 400 sampai 700 satu hari. Setelah anak ini selesai kuliah, rukonya juga wes bubar. Coba. Nah di situ berarti ada memang rezekinya anak. Ya. Ketika anak kuliah, duit itu mudah masuk. Dari segala aspek mudah. Jadi ketika mau bayar SPP, ketika bayar kos-kosan, ketika tiap bulan
minta makan uang makan minimal 800 satu orang. Kalau 3 ya sudah 2.400.000. Dari mana itu? Nah, saya guru agama, guru bahasa Arab, gajinya di bawah UMR. Untuk kirim satu orang saja orang cukup. Maka ada namanya the second hand. Kita yakin itu. Ya. Allah yang memberi rezeki. Yang ini, Pak. Jadi tidak usah takut kita punya anak banyak. Masih satu ayat pertama ini. Ya. Ya, jadi itu lima tadi ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, la'allakum ta'qilun. Liya'idakum bitarki hadhil muharramatil khams. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang meninggalkan wasiat 5 wasiat ini agar mereka menjadi orang-orang berakal. Karena orang yang menyekutukan Allah dengan patung berhala, ya dia akan berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, akan membunuh anak-anaknya, kemudian mereka melakukan perzinahan dan membunuh orang lain, ya seperti zaman jahiliyah itu. Jadi orang di zaman jahiliyah karena mereka menyekutukan Allah, maka mereka tidak ada penghargaan terhadap kedua orang tua. Mereka membunuh anak-anak mereka. Kemudian terjadi perzinahan. Jadi kalau terjadi perzinahan merajalela terang-terangan, maka berarti negeri itu negeri banyak pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi syirik ini sumber durhaka kepada kedua orang tua, atau penyebab durhaka kepada kedua orang tua, penyebab membunuh anak, penyebab melakukan perzinahan. Maka pada zaman jahiliyah ditulis di depan pintu, menerima tamu. Ya. Jadi merajalela perzinahan pada waktu itu. Maka orang berakal akan menghindari itu semua selama-lamanya. Ya. Itu tadi ayat pertama, yaitu ayat 151. Kemudian ayat 152 ini menjadi tambahan dari yang 5 tadi. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Nah, ini berarti yang ke-6. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dalam rangka memperbaikinya hingga anak itu menjadi dewasa. Artinya kita punya kakak kemudian meninggal, dia punya anak, kakak kita ini punya harta banyak, anaknya masih kecil-kecil, maka kita mengambil alih, mengembangkan harta itu boleh. Tetapi dengan catatan tidak boleh mengambil pokoknya, modalnya. Dia boleh mengambil dari hasilnya sesuai yang wajar yang berlaku di masyarakat. Umpama meninggalkan 1 M begitu. Nah, dia mengembangkan 1 M itu dengan usaha. Nah, modalnya 1 M tidak boleh diambil, diganggu gugat. Tetapi untungnya diambil, umpama berapa? 10% atau 25%. Ya itu yang diambil, itu yang halal. Pokoknya tidak boleh. 1 miliar itu tidak boleh diambil. Nah, itu dibolehkan. Iya. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qisti. Penuhilah atau tepatilah dalam menakar dan dalam menimbang. Bil qisti, dengan adil. Nah, ini berarti yang ke-7. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani kepada seseorang kecuali menurut usahanya. Wa idza qultum, apabila kalian berucap, fa'dilu, berlaku adillah. Nah, ini berarti yang ke-8. Walau kana dza qurba, walaupun yang disaksikan itu adalah keluarga dekat. Kemudian yang ke-9, wa aufu
wa bi ahdillahi aufu, dan hendaknyalah kalian menjalankan perintah Allah atau janji Allah, melakukan perjanjian. Dzalikum wasaq, maksudnya melaksanakan, menepati janji maksud saya. Dzalikum wasaqum bihi, itulah wasiat Allah kepada kalian yang diwasiatkannya, la'allakum tadzakkarun, semoga kalian mengambil pelajaran atau mengingat. Coba kita lihat. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Fa fi hadhihi al-ayat, di dalam ayat ini jaa tahrimu arba'ata umurin. Kalau tadi ayat pertama itu 5, pada ayat kedua ini ada 4 pengharaman yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Yang kedua, berarti ketujuh, wa tatfifu fil wazn, culas atau curang dalam menakar dan menimbang. Ya. Tidak boleh. Kemudian wal jauru fil aqwali wal ahkam, bersaksi palsu, bersumpah palsu, ya, baik dalam ucapan maupun dalam hukum. Dan yang ke-9 wa naqsul ahdi, membatalkan janji. Allah berfirman wala taqrabu malal yatimi bima yanqusu wa au yufsiduhu. Tadi memakan anak yatim, harta anak yatim maksudnya mengurangi, mendekati harta anak yatim maksudnya di sini tidak menguranginya dan tidak merusaknya, artinya menjadi rugi, kecuali dengan cara yang baik, yaitu mengembangkan dan menjaga modalnya tidak tercoceng. Ya. Inilah tadi hatta yablugha asyudda, yaitu menunjukkan bahwa selama anak masih yatim belum bisa diserahkan. Nanti mereka sudah dewasa. Kapan dewasa itu ya? Sekitar 15-16 tahun. Mereka sudah bisa menimbang, dan itu pun dianjurkan kita melatih mereka. Kalau sudah dewasa, menjelang dewasa itu melatih, menghitung hartanya. Nah setelah itu baru kita serahkan hartanya itu kepada mereka, ya, harta bapaknya, dan harus disaksikan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Ya, kalau sekarang ini ya di depan notaris lebih baik. Nah kalau tidak di depan para keluarga dekat. Ini loh, saya sudah mengembalikan harta anak-anak ini sekian banyaknya. Ya. Sehingga di kemudian hari tidak ada terjadi keributan. Nah di sini ada batasan bulugh, baligh ini. Wal bulugh yu'rafu bil ihtilam, dapat diketahui dengan anak itu sudah mimpi. Jadi biasanya umur 14-15 tahun ya itu mimpi di pengantin baru, tahu-tahu keluar spermanya. Ya. Au nabatu sya'ril ana. Nah, ini dapat diketahui juga anak itu sudah dewasa kalau sudah mulai tumbuh bulu-bulu di bagian kemaluan ataupun di ketiak. Nah, itu berarti dia sudah mulai dewasa. Ya. Wa fil jariyah, itu bagi laki-laki. Adapun pada perempuan yaitu ketika anak perempuan itu sudah mengalami menstruasi, haid, atau sudah hamil. Nah, itu berarti dia sudah dewasa. Wa bil bulughi tsamina asyra min al umur wa ala syarti ay yablugha al yatim akilan. Ya, jadi di antara baligh ini kalau sudah berumur 18 tahun sekalipun belum mimpi, atau ke perempuan belum mens umpama, tapi dia sudah berumur 18 tahun, maka dia dianggap sudah dewasa, bukan lagi anak yatim.
Fa in kana ghaira aqilin yabqa fi kafalati kafiluhu. Sekalipun sudah dewasa tapi ternyata anak ini tidak normal. Ya. Artinya ada yang kurang, tidak cukup 100 kata orang. Ya, hanya 90. Dia tidak bisa diserahkan hartanya kepadanya. Karena dikhawatirkan akan dia boros atau membelanjakannya secara tidak benar atau dia pusi oleh orang. Ya. Ini semua sudah diantisipasi oleh Allah. Maka penanggungnya yaitu saudaranya atau pamannya yang kemudian mengatur harta itu kemudian diberikan secara sedikit demi sedikit sesuai kebutuhannya. Kemudian firman Allah tadi wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha bi tawfiyatil kaili wal wazn. Maksudnya di sini perintah untuk menyempurnakan timbangan, takaran dan timbangan. Nah, menyempurnakan di sini bukan seperti yang di pasar. Biasanya pembeli itu juga pinginnya dipenuhi. Kalau mau beli sampai mantap. Nah, akhirnya apa? Ibu-ibu yang di pasar kalau kita beli sesuatu ada batunya atau ada pakunya. Saya pernah beli ayam, daging ayam. Saya periksa dulu, ternyata ada paku. Saya tanya sama ibu ini, Anda Muslim? Ya saya Muslim no. Ya. Nah kalau Anda Muslim, jenengan ini mau dapat untung sedikit, berapa itu sapaku itu? Ya kan, paku gede sepanjang gini. Sedikit toh. Tapi jenengan nanti selamanya dalam neraka, maunya jenengan. Akhirnya malu. Ibu itu dia lepas. Ya. Ya, jadi sekarang ini keculasan itu ya banyak. Maka di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Celakalah orang culas dalam timbangan dan takaran. Bagaimana? Kalau mereka membeli minta dipenuhi, tapi kalau mereka menjual dikurangi. Ya. Seperti itu. Kalau takaran itu di Sulawesi, Pak. Kalau di Sulawesi itu, kalau di Jawa kebanyakan kiloan. Kalau di Sulawesi itu literan. Minyak, beras, gula, pokoknya yang bisa diukur dengan literan ya literan. Nah biasanya liter itu, alat mengukur liter itu rata itu kan. Jadi mereka menciptakan seperti membuat benda yang melengkung. Jadi kalau mereka meratakan, terambil sedikit, kemudian di bawahnya itu sengaja seperti di lubang ke atas begitu ya, seperti bolong begitu. Jadi tidak cukup satu liter. Nah ini semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam ayat ini wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Hadzal muharramus tsalits wa huwa qaulu zur wa syahadatu zur. Ini pengharaman yang ketiga, yaitu bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berlaku adil dalam ucapan. Kemudian yang keempat di sini adalah wa bi ahdillahi aufu. Ya, mutadamminun lil muharramir rabi' wa huwa naqsul ahdi, yaitu membatalkan janji, mengingkari janji. Idil amru bil wafa bil uhud nahyun an naqdiya, karena perintah menyempurnakan takaran dan timbangan berarti kalau dikurangi maka dilarang, haram. Ya. Kemudian firman Allah, zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, isyaratun ila ma tadammanatu hadhihi al-ayah ats-tsaniyah mimma harrama ta'ala ala ibadihi. Jadi ini mengandung isyarat kandungan ayat yang kedua ini. Iya.
yaitu 4 perkara yang diharamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. La'allakum tadhakkarun ay li'u'idakum bidzalika li'an tadhakkaru fatatta'idu fatajtanibu ma harrama 'alaikum. Jadi semua ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil pelajaran, menghindari perkara-perkara yang 9 ini. Nah, tadi 10. Nah, yang mana 10? Yaitu yang ke ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, bahwa yang kami perintahkan yaitu 9 tadi, ini adalah jalanku yang lurus. Katakan seperti itu, hai Muhammad. Wal fattabi'uhu, hendaknya kamu mengikutinya. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Jalan lain selain Islam itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum, itulah perkara yang dinasihatkan oleh Allah Tuhan kalian, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang bertakwa. Coba kita lihat tafsirnya. Saya ada waktu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Hadhihi al-ayah ats-tsalitsa, ayat yang ketiga ini min ayatil wasaya al-ashr, menjadi ayat wasiat 10 macam wasiat Allah. Jadi yang ke-10 ini, tadi 9. Ayat pertama tadi 5, ayat kedua 4. Jadi ayat ketiga ini 1. Ya. Apa itu? Perintah apa? Yaitu al-amru bil tizamil Islam aqaidan wa ibadatin wa ahkaman wa akhlaqan wa adaban. Yaitu perintah berpegang teguh dengan Islam. Jadi kita harus berpegang teguh dengan Islam. Baik dari aspek akidah, ibadah, hukum, akhlak, adab, sopan santun. Kita harus konsisten, istiqamah. Ya, terus menerus berada dalam Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama tadammanatin nahyu an ittiba'i ghairihi min sa'iril milal wan nahyil mu'bar an habis subul. Sebagaimana ayat ini juga menyangkut larangan mengikuti jalan yang lain, yaitu selain dari jalan Islam, yaitu agama lain. Ya. Wa ma dama al-amru bil iltizamil Islam yatadammanu an-nahyu an tarkil Islam. Maka ayat ini mengandung makna bahwa Allah melarang meninggalkan Islam. Ya. Dan ini pengharaman, artinya murtad, jangan sampai murtad. Maka murtad itu boleh diperangi menurut ayat ini. Ya. Ya, kesimpulan. Yang pertama, hadhil wasaya al-ashru 'alaiha madarul Islam wa sa'adatul insan. 10 wasiat ini menjadi madar, sesuatu yang harus berjalan dalam Islam. Artinya menjadi konsep sistem dalam Islam dan menjadi kebahagiaan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat 10 wasiat ini, man sarrahu ayyandura ila wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, maka hendaknya lah dia membaca 3 ayat yang terakhir ini dari surat Al-An'am. Ini wasiat Nabi. Jadi wasiat Al-Quran ini diwasiatkan lagi, didukung oleh wasiat Nabi. Yang ketiga, hurmatul syirki, haram menyekutukan Allah, haram durhaka kepada kedua orang tua, haram membunuh anak, haram berzina dan liwat, homoseks, lesbian, dan segala sesuatu yang busuk.
baik ucapan maupun amal ataupun akidah. Kemudian haram membunuh jiwa yang tidak bersalah kecuali dengan hak. Bagaimana membunuh dengan hak? Yaitu seorang eksekutor, kayak di Saudi ataupun di Indonesia ya. Ada orang membunuh orang, maka dia harus dibunuh. Siapa yang membunuh? Algojonya, eksekutornya. Maka algojonya itu tidak berdosa karena menegakkan hak. Jadi syirik, durhaka kepada kedua orang tua, berzina, termasuk liwat di sini dan perbuatan yang busuk. Kemudian membunuh. Yang keempat, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian culas dalam menimbang dan menakar dan menimbang. Bersaksi palsu, bersumpah palsu. Bersumpah palsu, bersaksi palsu. Kemudian membatalkan janji. Kemudian yang ke-10 adalah ar-ridda anil Islam, murtad dari Islam. Wattiba'ul madzahib al-batilah wa turukud dhalah, dan mengikuti madhab yang batil. Madhab yang batil itu ya madhab yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kalau madhab 4 itu ya semuanya benar. Ya, siapapun mengambil pendapat dari 4 imam itu benar. Kemudian yang ketiga, kamalul aqli bijtinabil muharramatil khamsi al-ula. Kesempurnaan akal ya kita hormati lewat ya. Kesempurnaan akal dengan cara menghindari 5 perkara dalam ayat pertama yang tadi itu ya, syirik, durhaka kepada kedua orang tua, apa lagi tadi? Jadi syirik, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian bersaksi, membunuh anak, berzina, dan membunuh jiwa yang tidak bersalah. Itu dapat menghilangkan akal. Nah, kemudian ayat kedua, ayat kedua di sini al-husulu ala mulkatil muraqabah, untuk mencapai tingkatan bahwa kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dengan menghindari 4 perkara yang kedua, yaitu memakan harta anak yatim. Ini butuh keyakinan bahwa kita dilihat oleh Allah, culas dalam takaran timbangan, kemudian bersaksi palsu, sumpah palsu, saksi palsu, dan yang keempat adalah membatalkan janji. Kemudian kesimpulan yang terakhir, an-najatu minan nar wal hizyu wal aru fid daraini biltizamil Islam hatta al-maut. Untuk mencapai keselamatan dari neraka dan azab serta aib baik di negeri dunia ini maupun di akhirat, yaitu dengan cara mempertahankan Islam sampai mati, hatta al-maut, sampai mati. Wal bara'atu, dan menghindari diri dari selain agama Allah, selain daripada Islam, dari berbagai madhab ataupun agama serta jalan. Ya, ini jam 9 kurang 3 menit. Mungkin ada pertanyaan, baik yang ada kaitannya dengan ayat ini ataupun tema lain, boleh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang pertama adalah tentang diharamkannya syirik. Berkaitan dengan temporer sekarang ini kan masih ramainya pilkada, menjelang pilkada dan sebagainya. Kalau kita sangat mendewa-dewakan, kemudian dengan berbagai macam cara asal menang, apakah ini termasuk kategori dalam haram kesyirikan? Terima kasih. Yang konkretnya Pak, yang konkret dari cara itu apa yang jenengan maksudkan?
umpama saja ada calon Pak ya, Ya. dengan segala macam cara menang dalam pilkada Pak. Ya. Apakah itu termasuk di dalam kategori kesyirikan? Terima kasih Ustaz. Ya, pertama begini. Tadi saya baca di media online. Pilkada ini sudah ada calonnya pergi meminta di kuburan. Maka jelas itu syirik besar. Bukannya dia sholat tahajud malam hari di tengah malam gitu ya. Dia minta kepada Allah tapi mintanya ke kuburan. Itu sudah syirik besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia kemudian memiliki harta supaya dia menang itu kemudian dibagi-bagi, ada istilahnya serangan fajar dengan paket sembako, dengan, nah dia seolah-olah bersedekah. Tapi sedekahnya itu sedekah ada udang di balik batu, bukan karena Allah, maka itu sudah syirik kecil, syirkul asgar. Yang ketiga, kalau dalam keyakinannya bahwa demokrasi itu lebih baik daripada musyawarah yang diajarkan oleh Al-Quran, maka sebenarnya menurut para ulama dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Jadi kalau menganggap sistem yang dibuat, sistem atau konsep yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada Al-Quran, maka dia keluar dari Islam. Ya. Kalau dalam pikirannya, dalam benaknya seperti itu, ya. Maka termasuk syirik. Termasuk syirik. Jadi ketiga tadi yang saya berikan contoh ini termasuk syirik. Ya. Apalagi terakhir seperti yang terjadi pada calon Bupati Ponorogo. Sudah habis 15 miliar, ternyata orang lolos. Kemudian dia lari hanya pakai sempak di jalan. Ya kan berarti edan kan jadi kan? Ya. Itu kan heboh. Kira-kira 5 tahun lalu itu ya. Ya. Jadi mudarat. Ya. Nah, tapi memang ada orang kebutuhannya pingin berkuasa gitu. Kalau duit sudah miliaran sampai 13 miliar seperti itu keluar, ya ngapain lagi harus nyari-nyari? 13 miliar itu jadikan modal batik sudah lumayan itu ya kan? Sudah bisa beli gedung 1 miliar. Kemudian bikin perusahaan di situ 12 miliar, ya sudah lumayan itu. 120 juta saja modal kita wes gede gitu ya, apalagi 12 miliar. Ya eman-eman. Tetapi memang ada orang menjadi kebutuhannya berkuasa. Ya. Nah kalau kita yang normal ya ngapain capek-capek, ya kan? Tetapi ada orang targetnya seperti itu. Seperti menjadi wali kota. Kata orang dulu kepala dinas pendapatan negara, pendapatan daerah. Kebetulan saya sering ketemu dengan beliau, baik di lapangan ataupun di masjid. Sebenarnya menjadi wali kota itu diam saja di tempat, hanya tanda tangan, dia sudah dapat 50 juta satu bulan. Apalagi kalau dia bajak sana bajak sini sama pengusaha, sama pabrik begitu. Wah itu duitnya akenemen. Nah inilah barangkali yang dikejar oleh orang itu, ya kan? Tapi kalau kita sudah punya modal ngapain? Ya, jadi termasuk itu, tergantung caranya dia. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Beberapa waktu belakangan ini kami mendapatkan satu kegembiraan yang
lebih besar, yaitu berkumpulnya dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, membuat sebuah kesepakatan bersama berkomitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Pancasila, terus berita hoax, pokoknya untuk kemaslahatan umat dan bangsa negara Indonesia. Ini menyikapi hal ini menurut Bapak bagaimana? Apakah ini hanya sekedar lip service saja atau memang satu konsekuensi dari dua ormas besar itu untuk bisa direalisasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Ini yang pertama, mohon tanggapan dari Ustadz. Kemudian yang kedua, menyambung pembicara yang pertama tadi, memang tidak lama lagi Jawa Tengah akan mengadakan pilgub, pemilihan gubernur yang calonnya hanya 2 pasang. Ini seperti yang sudah menjelang pilkada itu, tim suksesnya akan membagi-bagi uang kepada masyarakat dengan dalih untuk mengganti pekerjaan sehari dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk suap atau apa ini Ustaz? Dan bagaimana warga kita ini nolak apa menerima uang pembagian dari bakal calon itu tadi? Itu saja Ustaz, mohon pencerahan dari Ustaz Dhamir. Sekian, terima kasih. Ya, pertama tadi sebenarnya saya sendiri belum mengerti itu apa maksudnya. Tetapi kalau kita lihat tadi dari pembicaraan Bapak, kalau itu dalam rangka mempertahankan jangan sampai negara ini bubar, wah itu bagus. Karena memang dominan di Indonesia itu adalah Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah. Ya. Kalau mereka memiliki komitmen bersama, ya itu bagus. Jadi kita semakin kokoh dan kuat. Ya. Tapi jangan yang satu ketika bertemu ya sepakat, seolah-olah sepakat, tetapi yang satunya lagi kemana-mana keluar-keluar, menghina orang yang berjenggot, menghina orang pakai gamis, ya, menghina orang yang jidatnya hitam, menghina orang yang safnya terlalu rapat, ya. Nah ini yang kita sayangkan. Jadi lain di depan, lain di belakang. Ya itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi kalau dua ormas ini kemudian bersatu, ya itu bagus. Apalagi kalau bersatu, jangan memilih pemimpin yang menjadi sarang PKI. Ya itu bagus itu. Ya kan? Karena memang NU dan Muhammadiyah dulu yang membasmi PKI itu. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita ini diobrak-abrik oleh PKI. Nah kalau kedua ormas ini kemudian bersatu untuk membackup orang Islam, jangan sampai dikuasai oleh PKI, wah itu kita sangat bersyukur itu, sangat bersyukur. Ya. Tetapi secara ke dalam saya sendiri tidak paham. Ya. Itu ya Pak. Dan itu kalau ditindaklanjuti tidak di tingkat pusat saja Pak, tapi maksud saya ditindaklanjuti tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota sampai ke bawah itu bagus Pak. Hanya tidak di tingkat pusat saja, sampai ke bawahnya harus komitmen begitu. Ya iya, seharusnya diharapkan sampai ke tingkat kalau dalam Muhammadiyah itu PRM gitu. Ya. Sampai tingkat ranting. Ya. Ya itu bagus. Jadi kita tidak ragu-ragu. Sekarang ini kita khawatir ini. Kalau partai yang melindungi atau yang bercokol banyak kader-kader PKI, karena kan menurut Mayor Jenderal Kiflan Zen, purnawirawan Mayor Jenderal, dia menyatakan sekarang ini anggota PKI itu sudah 60 juta Pak. Ya. Dia tidak mungkin dia ngomong sembarangan. Itu bukan hoax. Dia mantan ahli intelijen gitu. Ya. Sudah 60 juta ini.
Nah, kalau mereka berkolaborasi dengan orang kafir yang membenci Islam, wah kita ini dalam keadaan bahaya. Ya. Subhanallah. Ya, kita sambut gembira kalau memang terrealisasi, terwujud seperti itu. Namun kadang-kadang kalau di atas itu mereka damai, tapi di bawah ini ya gontok-gontokan. Ya, seharusnya tidak. Itu ya Pak ya? Iya, harapan. Yang kedua tadi apa tadi? Suap pilkada. Suap pilkada. Iya. Jelas itu, jelas. Saya dulu ketika pilkada wali kota Pekalongan, kita teman-teman itu disuruh ambil. Saya bilang saya sepeser pun tidak akan ambil. Karena itu suap. Dia tidak akan memberi kalau tidak ada tujuannya. Ya itu memang alasannya untuk pengganti bensin lah, pengganti atau biaya menusuk lah, perjalanan lah. Ya kan itu dijamin oleh negara, ngapain harus diberi? Gitu. Dan mengapa harus dia memberi? Kalau mau memberi ya dua pihak, umpama dua pasang ya, dua pasang itu harus memberi kepada rakyat, bukan hanya sendiri-sendiri. Tapi ini kan diam-diam pemberiannya, sehingga ini kalau kita bisa membuktikan maka bisa dianulir itu. Ya, kalau kita bisa membuktikan. Tetapi kita angel membuktikan dalam aspek hukum ini. Saya kebetulan suka sebenarnya hukum, cuma saya tidak mau terlibat dalam hukum praktis gitu ya. Ya. Tapi mempelajari hukum saya suka. Ya. Jadi dari aspek hukum kita sulit Pak, karena aturannya harus ada tanda bukti penyerahan, ya kan begitu ya. Dan yang memberi itu harus orangnya langsung. Jadi kalau calon wali kota itu si B, maka B itu yang harus menyerahkan. Nah kalau dia konangan menyerahkan, itu bisa dianulir dia. Tapi ini begitu cerdiknya mereka, ya kan? Nah alasannya apa tadi? Ini kan hanya sekedar ini ke biaya capek gitu ya. Ini kan hanya, kemudian mereka ada tim suksesnya tadi. Jadi yang membagi-bagikan dia tim suksesnya ini ada lagi orang di bawah, sehingga mereka tidak kena. Setelah ditelusuri mereka tidak terbukti. Ya jadi angel Pak secara hukum. Ya. Untuk dibuktikan itu. Padahal kita tahu tidak ada calon wali kota itu maju percuma. Artinya percuma menurut bahasa Malaysia, gratis. Percuma itu gratis Pak. Ya, tidak ada yang mereka itu memberi gratis, tidak ada itu. Ada maunya, ada udang di balik batu. Pasti maunya ingin dipilih. Ya. Nah kalau memang niatannya seperti itu, maka termasuk suap. Nabi menyatakan ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang menyogok, menyuap, dan yang disogok, disuap, dua-duanya dalam neraka. Kedua-duanya dalam neraka, waliyadzubillah. Maka kalau bagi saya, buat apa kita ngambil 200.000 umpama, tetapi kita masuk neraka, waliyadzubillah. Ya, paketnya paling 250.000. Ya ada 50, tapi biasanya ada orang yang tingkat ini ada sampai ratusan. Ya, kalau dianggap, apalagi kayak ustadz begitu ya, dianggap bisa mempengaruhi masanya, itu biasanya dapat. Iya, didekati, dikasih banyak, berapa puluh juta. Seperti yang keluar-keluar yang dapat 1,5 triliun di Jarene. Ya, hanya kemana-mana mendiskreditkan orang Islam. Ya, seperti itu. Waliyadzubillah. Adi ar-rasy wal murtashi finnar. Orang seperti ini yang menyuap itu, ketika dia menjadi jabatan, maka seluruh penghasilannya dalam menjabat itu, karena jabatannya tersebut, semuanya haram. Sampai dia selesai, semuanya haram. Apalagi itu kalau dimakan oleh anak-anaknya, dimakan oleh istrinya, ya wes, turunannya turunan pemakan haram. Maka jangan harap menjadi baik negeri ini, karena
semuanya darahnya darah haram. Ya. Nabi menyatakan kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh disebabkan oleh makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas untuk badan yang tumbuh daging yang tumbuh di badan orang tersebut. Nerakalah yang pantas membakarnya. Waliyadzubillah. Ya ini orang mau jadi DPR, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, dengan hasil seperti itu disuap. Ya, saya dikirimi WA banyak itu, tapi tidak boleh disebarkan karena bisa kena undang-undang IT kita. Ya. Tetapi sekarang ini angel kita mau menentukan pilihan. Ya. Ya. Fakta itu ya. Nah, iya. Nah itu bahaya, berarti bukan hanya pemerintah, berarti rakyatnya juga. Ya iya. Ya itu makanya dua-dua ar-rasyul murtasi finnar. Ya, orang yang menyogok dan disogok ya dua-duanya dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Saya tahu itu karena saya dulu dapat Pak, disuruh ambil. Sampai saat ini saya tidak ambil. Waliyadzubillah. Ya sebenarnya mungkin ada lebih dari 100 harganya itu. Karena ada minyak, ada beras, ada gula, ada sarimi, ada envelopnya. Envelopnya ada. Ya itu mungkin tingkatan ustadz kali ya. Ya. Ya, maka saya tidak ambil. Saya bilang enggak, terima kasih. Ya. Terima kasih demi Allah, saya bilang terima kasih. Ya. Jadi memang ada. Buat apa kita mau jual agama kita? Ya gitu ya. Nah, ini kesadaran umat yang harus disadarkan. Ada lagi? Ya. Enggak ada lagi, cukup. Cukup. Ya kalau cukup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia ini dari berbagai musibah, cobaan, ujian, bala bencana, termasuk kita minta diselamatkan dari penyakit-penyakit yang berat. Ya. Semoga kita diselamatkan di akhirat dari api neraka dan azab, dari neraka dan azabnya. Semoga kita diberi kebahagiaan di dunia ini, Allah memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan kita juga memintakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita, baik yang terkena penyakit berat maupun ringan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Ya, karena kita melihat, kalau mau melihat bagaimana penderitaan orang sakit, ya kita ke rumah sakit. Saya ini 8 hari tidur di rumah sakit. Ya, maka saya menyadari betapa pentingnya mereka ini diberi hiburan, kemudian juga didoakan. Gitu ya. Ya doa. Ya Allahumma Rabban nas wa Rabbal arshil azim wa Rabbal arshil karim wa mudhibal ba's adhibil ba's an mardana adhibil ba's an mardana washfihim anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afina wa'afu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.